Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Para mahasiswa-mahasiswi, para pembelajar ilmu hadis dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perkuliahan kita atau pembelajaran kita selanjutnya. Tema kita hari ini adalah tentang ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam proses pembelajaran ilmu hadis atau di dalam mustalah hadis. Yang pertama, kita akan belajar tentang ilmu jarh. Pengertian jarh secara bahasa, jarh merupakan isim masdar dari kata jarha yajruh yang berarti melukai. Para ulama hadis mendefinisikan jarh sebagai berikut: wasfurofi bima yaktadi talyina riwayatihi au tathnifaha au ghadaha, yaitu sifat seorang riwayat atau sifat perawi yang diberikan kepadanya yang membawa kepada kekurangan pada riwayatnya atau melemahkan riwayatnya atau menolak riwayatnya. Jadi jarh itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengetahui sifat-sifat celah yang melekat pada diri seorang riwayat. Yang kedua adalah ta'dil. Secara bahasa, ta'dil adalah masdar dari kata a'dala yu'adil, yang berarti apa? Mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Secara istilah, ulama hadis mendefinisikan at-ta'dil wa wasfur rawi bima yaqtadi qabla riwayatihi, yaitu sifat seorang rawi yang diberikan yang membawa kepada penerimaan riwayatnya. Ini artinya bahwa ta'dil ini adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat pujian yang melekat kepada seorang riwayat. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah ada sifat-sifat yang tercela pada seorang perawi yang menyebabkan hadisnya tertolak, ataukah ada sifat-sifat yang terpuji yang melekat kepada perawi atau periwayat sehingga riwayat atau hadisnya bisa diterima. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis sampai kepada kita tidak langsung dari Nabi tetapi melalui periwayat itu, maka belajar ilmu jarh wa ta'dil ini adalah satu hal yang harus, satu hal yang wajib bagi kita sebagai orang yang belajar hadis di dalam belajar ilmu mustalah hadis. Kemudian kita lanjutkan bahwa yang pertama adalah tingkatan ta'dil. Periwayat hadis mulai dari sahabat sampai mukharrijul hadis tidak dapat kita jumpai secara fisik, sehingga kita ingin mengenali pribadi mereka secara langsung maka tidak bisa. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan memulai beberapa tobakoh. Ada tobakoh sahabat, tobakoh tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai pada mukharrijul hadis. Dan itu tidak mungkin kita menjumpainya karena beda waktu dan yang sangat jauh. Maka bagaimana untuk mengenal pribadi mereka? Kita harus mencari informasi tentang mereka dengan membaca berbagai kitab sejarah yang telah ditulis oleh para ulama pada masa lalu. Ya, jadi ulama-ulama telah menulis kitab sejarah mereka dengan sangat baik, yang sampai kepada kita, misalnya kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Tahdhibut Tahdhib dan lain sebagainya, yang itu bisa menyebutkan informasi-informasi bagaimana apakah perawi itu jarh,
ya celah atau takdir mendapatkan pujian. Ya. Di dalam menilai apakah seorang mereka termasuk jalur terpercaya takdir atau tidak, tadi sudah disebutkan di surah ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama adalah takdir. Takdir itu ada berbagai macam tingkatannya. Ada 6 tingkatan paling tidak. Tingkat yang pertama misalnya, segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dengan nilai dan sifat yang terpuji dengan menggunakan lafaz af'alu tafdhil atau ungkapan lain yang mengandung makna sejenis. Jadi af'alu tafdhil itu makna yang sangat atau paling. Ya. Misalnya kalau seseorang itu bergelar ausaqun nas, maka dia mempunyai tingkatan pujian yang sangat tinggi. Yang artinya apa? Orang yang paling sikoh. Jadi kalau ada orang itu bergelar ausaqun nas, maka dia mendapatkan pujian yang sangat tinggi. Yang kedua adalah asbatun nas hifdzan wa adalatan misalnya. Ini artinya apa? Orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Jadi kalau ada orang itu mempunyai gelar asbatun nas hifdzan wa adalatan, maka dia mempunyai gelaran yang sangat tinggi atau pujian yang sangat luar biasa sebagai seorang perawi hadis. Misalnya juga ada orang punya gelar ilahil muntaha fi sabti, orang yang paling teguh, orang yang paling tinggi keteguhannya. Artinya orang yang paling tinggi di dalam menghafalkan atau mengerti secara sebuah hadis. Ada juga thiqatun fawqa thiqah, orang yang sikoh melebihi orang yang sikoh. Ya, maka apabila para perawi hadis mempunyai sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi, maka otomatis kita wajib percaya. Karena apa? Dia mempunyai sifat pujian yang paling tinggi. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, misalnya memperkuat nilai sikoh seorang perawi dengan memenuhi satu sifat dari beberapa sifat yang menunjukkan nilai adil dan nilai dobit seorang perawi. Baik sifat yang dibutuhkan itu selafat dengan mengulangnya maupun semak. Misalnya begini, ada orang bergelar sabtun, thiqatun, hujatun, ini lafaznya diulang-ulang. Sabtun, orang yang teguh lagi teguh. Thiqatun, orang yang sikoh lagi sikoh. Hujatun, orang yang bisa dibuat hujah, ya, dan juga bisa dibuat hujah. Ada juga sabtun sikotun, orang yang hafal, ya, orang yang teguh, ya, orang yang hafal kuat hafalannya dan juga hujah. Dzabitun mutqinun, orang yang kuat ingatannya dan meyakinkan ilmunya. Berarti ada dua sifat di sini. Maka apabila seseorang ini mempunyai dua sifat seperti ini, maka dia juga punya pujian yang tinggi pula, tetapi di bawah yang af'alu tafdhil tadi. Nah, itu ya. Kemudian tingkatan yang ketiga menunjukkan keadilan dengan suatu lafal yang mengandung arti ingatan. Misalnya orang mendapat gelar faktun saja, atau mutqinun, atau thiqatun, atau hafidun, atau hujjah, tapi satu-satu. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, misalnya seseorang mendapatkan gelar sabtun, tidak ada kata lainnya, atau mutqinun, atau thiqatun, atau hafidun, atau hujjatun. Nah, ini biasanya hadisnya juga sahih dan bisa dipercaya. Lafaz yang menunjukkan nilai adil dan dobit, tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil misalnya. Misalnya sodukun, orang yang sangat jujur. Makmunun, orang yang dapat memegang amanah. Laba sabih, ya, orang yang tidak cacat. Nah, ini tingkatan yang keempat ya. Ya, tingkatan keempat ini juga menunjukkan kejujurannya, tetapi kurang kuat di dalam hal ingatannya. Misalnya seseorang misalnya katanya soduk. Nah,
soduk itu berarti belum tentu dia sikoh, belum tentu dia memang dia terpercaya, tetapi hafalannya bisa jadi di bawah orang yang mungkin, bisa jadi di bawah orang sikoh, itu kan makmun atau sapi sama. Kemudian tingkatan yang kelima, lafaz yang menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak menunjukkan adanya nilai dobit. Ya, misalnya mahal asidku, orang yang berstatus jujur. Jayyidul hadis, orang yang baik hadisnya. Hasanul hadis, orang yang bagus hadisnya. Muqarribul hadis, orang yang hadisnya berdekatan dengan hadis orang lain yang sikoh. Nah, misalnya begitu ya. Ini tentu keadilannya ini di bawah tingkatan yang keempat tadi. Dan yang terakhir tingkatan yang keenam, lafaz yang menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat-sifat di atas, ya misalnya sifat soduk, makmun, ya, tetapi dengan lafaz insyaallah atau lafaz tersebut ditulis dengan tasghir, ya, berarti pengecilan arti atau lafaz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan. Misalnya begini, fulanun sodukun insyaallah, orang yang jujur insyaallah, insyaallah dia jujur. Nah kata insyaallah inilah yang kemudian menempatkan pada tingkatan yang keenam. Fulanun arju bi ala basabi, orang yang diharapkan tidak apa-apa, diharapkan dia itu sikoh misalnya. Ini yang ditashir. Fulanun suwailihun, tidak solihun tapi suwailihun, orang yang sedikit kesolihannya. Fulanun makbulun hadithuhu, orang yang diterima hadisnya. Ini tingkatan yang keenam. Ya. Dari tingkatan di atas yang menjadi catatan kita semuanya, para ulama hadis mempergunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan nilai takdirnya ada pada tingkatan pertama sampai keempat sebagai hujjah. Tadi ya, yang pertama afalul takdir, yang kedua diulang-ulang, sifat hujjah yang diulang-ulang, yang ketiga ini sifat hujjah tapi tidak diulang, misalnya sikotun saja tidak ada lafaz lainnya. Yang keempat apa? Lafaz yang menunjukkan nilai adil dan lebih, tetapi lafaz ini tidak mengandung nilai yang kuat ingatannya. Orang yang jujur, orang yang baik, tetapi tidak menunjukkan apa kekuatan ingatannya. Maka tingkatan 1, 2, 3, 4 tadi bisa dijadikan hujjah. Sedangkan tingkatan yang ke-5 dan ke-6 ini bisa dibuat hujjah apabila dibuatkan dengan hadis yang lain. Artinya paling tidak bisa digunakan sebagai iktibar. Ya. Ini ya, ini takdir itu seperti itu. Jadi takdir itu ada 6 tingkatan, jarah juga begitu, ada 6 tingkatan. Sekarang selanjutnya adalah apa saja 6 tingkatan sifat jarah yang melekat pada perawi. Ya. Tingkat yang pertama misalnya, lafaz yang menunjukkan kepada sifat keterlaluan perawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'alu tafdhil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenis dengan itu. Misalnya begini, audhu'un nas, orang yang paling dusta, gitu kan. Akdzabun nas, orang yang paling bohong. Ilahil muntafil wati, orang yang paling tinggi tingkat kebohongannya. Maka kalau ada orang mempunyai sifat seperti ini, ya disifati seperti audorunas, akdarunas, ilal tabili tufati, maka jelas hadisnya tidak bisa dibuat hujjah. Karena apa? Keterlaluan kebohongannya. Kemudian tingkatan jarh yang kedua adalah lafaz yang menunjukkan cacat yang sangat dengan menggunakan lafaz berbentuk sigot mubalaghah, sangat, kadzabun, orang yang sangat membohong, wadhdha'un, orang yang sangat mendusta, dajjalun, orang yang sangat menipu. Ya, maka apabila seseorang perawi ini mendapatkan julukan atau sifat seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini dia juga tidak bisa dipercaya. Kemudian jarh yang tingkat ketiga menunjukkan lafaz yang menunjukkan cacat yang sangat. Fulanun mutamun bil kidbi, orang yang dituduh berbohong misalnya. Fulanun mutamun bil wati,
orang yang duduk berdusta. Fulanun fi anadru, orang yang perlu diteliti. Fulanun sakitun, orang yang gugur. Fulanun dahul hadithi, orang yang hadisnya telah hilang. Fulanun matukul hadis, orang yang ditinggal hadisnya. Ya. Ini juga termasuk jarak, tapi tingkatan yang ketiga. Ya. Yang keempat, ini ya. Lafaz yang menunjukkan kelemahan yang sangat. Fulanun mutrakul hadithi, orang yang dilimpah hadisnya. Fulanun dhaifun, orang yang lemah. Fulanun matukul hadithi, orang yang telah ditolak hadisnya. Ini tingkatan yang keempat, yang tentu ini juga apabila seseorang rawi mendapatkan predikat seperti ini, maka hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah atau diterima seperti itu. Tingkatan yang kelima, lafaz yang menunjukkan pada kelemahan rawi dan kekuatan rawi mengenai hafalannya, lemah dan kata hafalannya. Misalnya begini, fulanun la yutajubi, orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya. Nah, gitu kan. Kemudian fulanun majhulun, orang yang tidak dikenal identitasnya, siapa dia? An rajulin, siapa rajul ini? Tidak diketahui identitasnya. Misalnya kita menerima berita dari orang yang tidak dikenal identitasnya, otomatis kita meragukan akan kebenaran berita tersebut. Fulanun munkarul hadithi, orang yang mungkar hadisnya. Fulanun mudhadul hadithi, orang yang kacau hadisnya. Fulanun wahid, orang yang banyak duga-duga. Ini semua mendapatkan jarak tetapi tingkatan yang beberapa kelima. Sedangkan yang keenam, ya, mensifati rawi dengan sifat yang menunjukkan kelemahannya tetapi sifat itu berdekatan dengan sifat adil. Misalnya begini, fulanun dha'fa hadisu, orang yang hadisnya lemah. Fulanun maqalun fihi, orang yang diperbincangkan. Fulanun fihi khalfun, orang yang dipungkiri, disingkiri. Fulanun layyinun, orang yang lemah, lunak ya. Fulanun laisa bil hujjah, orang yang tidak dapat dijadikan hujjah. Fulanun laisa bil qawi, orang yang tidak kuat ya. Ini tingkatan yang keenam. Jadi menurut ulama hadis ya, tingkatan 1 sampai ke 4 seperti yang saya jelaskan tadi tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Adapun tingkatan yang kelima, keenam seperti ini ya, mungkin masih ada nilai baiknya pada menurut hadis, maka bisa digunakan sebagai iktibar. Jadi iktibar itu apa? Membandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lain. Ini ya, ini penting sekali untuk belajar ilmu hadis ya, supaya nanti ilmu jarh wa ta'dil, supaya ketika nanti kita belajar atau mengenalkan penelitian hadis, maka saudara-saudara kita semuanya tidak kesulitan di dalam proses kegiatan apa? Mempelajari penelitian tersebut. Saya kira demikian, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.